Iya, itu Miss, aku kan ujung dulu lah sampai dulu. Paspor itu Miss, paspor saya kan habisnya tuh bulan 9 ya Miss, ya bulan 9 tanggal 19. Terus visa saya itu habisnya bulan 2 tanggal 19 Miss. Sik ya Mbak, tak baleni alon-alon ya. Soal iki masalah visa, aku ben gak keliru. Visa sesuai kerja harusnya 2 tahun, habisnya kapan? Oh, visa sesuai kerja itu habisnya nanti bulan 2 tanggal 19. Sik, tak tulis sik. Aduh, kleru. Kok nulis yang bojone iku? Tanggal 12. Tanggal 19 bulan 2. Oh, tanggal 19 bulan 2 tahun 2024. Oke, visa habis ya, sesuai kerja ya. Oke, terus yang ditanyakan Paspornya habis itu September bulan 9, tanggal 19. apa nih yang habis? Paspor. Paspor Habis kapan? September tanggal 19. 19 September 2023 atau 2024? 24 ya, tahun depan ya. 2024 sih. Sing bener ae Mbak, sampean finishnya 2024 bulan 2. Paspor habis. Oke, terus yang ditanyakan apa Mbak E? Oh iya. Terus nih, misalnya aku ketemu renew kontrak. Seandainya pulang berarti nunggu, misalnya kan visa udah turun, terus baru bikin paspor dulu gitu. Harus bikin kan ya, sebetulnya kan sebelum habis sampai 6 bulan itu ya, tapi itu kan keadaannya kayak tanggung kayak gitu ya. Jadi majikan sih nyarannya tuh tunggu, misalnya kalau visa udah turun terus bikin paspor dulu, misalnya booking gitu ya, terus bikin paspor. Kalau paspor udah jadi baru booking tiket kayak gitu. Boleh, bener, majikannya sampean bener Mbak E. Harus begitu ya. Jadi misalnya kalau saya bilang seandainya misalnya itu visa turun, terus misalnya visa udah turun, seandainya balik pulangnya kan misalnya di bulan 2 akhir gitu. Saya bilang tapi katanya visanya kan, dia bilang nanti itu kan ada di paspor lama, dia bilang gitu. Nanti kalau kamu kesini lagi bikin paspor lagi, nanti malah kayak extend lagi gitu. Gini Mbak ya. Harus Gini, sampean rencana mau pulang Indonesianya kapan? Sebetulnya sih ya gimana baiknya yang ikut enak itu, maksudnya gitu karena Oke. Jadi sampean kan jadwal pulang kan fleksibel toh. Jadi selepas soalnya kalau sampean mau renew paspor itu kan 6 bulan sebelum paspor habis baru bisa proses untuk booking kayak gitu kan, renew paspor. Jadi kalau September itu kan bulan songo dikurangi 6, songo dikurangi 6 berapa Mbak E? 6 itu 8 songo berarti bulan 3 toh. Oke. Jadi bulan 3 harus mulai booking gitu. Iya, dengerin dulu dong. Alon-alon dengerin dulu biar nggak bingung ya. Karena sampean bulan 3 baru bisa booking untuk proses renew paspor. Jadi langkah pertama paling tidak akhir tahun inilah, Desember tahun 2023 ini sampean kan sudah bisa proses untuk renew kontrak ya enggak, karena 2 bulan sebelum visa habis itu kan bisa proses ya enggak. Nah otomatis agent perlu proses sampean kontrak kerja dan lain sebagainya. Visa diperkirakan estimasi bulan 2 itu kan turun kayak gitu kan. Jadi selepas visa turun yang baru nanti sampean bulan 3 itu bisa untuk
booking paspor. Selepas sampean booking paspor kan tergantung jadwalnya dapatnya kapan, sesuai jadwal. Tinggal sampean datang untuk perbaruan paspor, kapan tanggal untuk yang disesuaikan sesuai yang di bookingan itu. Sampean datang, kalau paspor baru sudah ada, baru nanti sampean ngomong sama majikan untuk booking tiket. Jadi nanti waktu sampean pulang ke Indonesia, sampean pegang paspor baru, pegang paspor lama, kontrak kerja dan visa, kayak gitu. Terus waktu sampean masuk ke Hong Kong, sampean akan dikasih label kecil, kotak cilik dawa itu loh Mbak. Yang biasanya kita jutking ke Makau kalau masuk ke Hong Kong, itu kan ada labelnya tuh. Nah itu di staples. Nah itu dicek lagi visane sampean apakah habis sampai tahun 2026 bulan 2 tanggal 19. Kalau udah komplit oke, berarti sampean nggak perlu jutking lagi, sampean nggak perlu extend visa lagi. Yang penting labelnya itu jangan sampai hilang. Begitu Mbak E. Yang itu yang kalau udah pulang ke sini terus dapat yang itu lembaran putih kecil gitu. Iya, cilik dawa visanya. Lalu aku dicek kalau pas ibaratnya itu pas 2 tahun berarti udah nggak usah juking lagi gitu ya. Iya, baru nanti sampai cek lagi selepas masuk Hong Kong. Lah lembaran kecil namanya label visa ya, label visa jutking. Nah, itu sampai cek kalau sampai tanggal 19 bulan 2 tahun 2026 berarti sampai nggak perlu jutking lagi, sampai nggak perlu urus extend visa, begitu Mbak E. Jadi satu-satu dulu yang dikerjakan, nggak usah bingung. Jadi langkah pertama sekarang bisa proses untuk renew kontrak. Untuk prepare renew kontrak, otomatis kan agent kan perlu waktu. Nah di bulan 2 itu kan pastinya visa kan sudah turun, yang baru, ya enggak? Nah nanti sampean ambil semua kontrak baru, visa baru, terus paspor, itu sampean baru proses booking untuk renew paspor di bulan 3. Terus nanti kalau sudah ada jadwal untuk datang perbaruan paspor, sampean tinggal bawa paspor, kontrak kerja, terus visa, Hong Kong ID semua difotokopi, terus isi formulir, terus habis itu seperti biasa sampean proses renew paspor. Lah paspor baru sudah jadi, baru sampean ngomong ke majikan untuk booking tiket. Baru nanti sampean cuti pulang ke Indonesia. Wes nggak ada masalah, aman. Kalau booking itu caranya gimana ya Mbak? Kalau booking itu sampean di Hong Kong berapa tahun Mbak E? 4 sih, ini mau kontrak ketiga. Soalnya aku tuh nanya, bilang sama majikan, saya bilang bisa di booking ya, aku katanya nggak ngerti tuh bahasa Indonesia, dia bilang gitu. Iya no, ya harusnya sampean yang pinter toh, harusnya bisa no. Saya bilang oh ya udah, terus aku nanya-nanya temen lah gitu. Iya, tak kasih linknya nanti ya, kalau mau booking sampean tinggal download aja aplikasinya. Terus nanti tinggal sampean masukkan untuk bookingnya, tinggal masukkan data sampean kayak nama sampean, nomor paspor, kapan expired habis paspornya kayak gitu. Terus nanti langsung dikonfirmasi, begitu Mbak E. Nanti tak kasih linknya, tinggal nanti sampean download lah kayak gitu ya. Nanti kita nanya lagi. Siap. Itu ya. Jadi Oke. Hanya itu ya misalkan kalau renew kontrak itu kalau itu ya yang bayar 10% itu memang sih peraturan dari negara ya. Loh, iya no. Pemerintah sih mau sampean renew, mau sampean datang dari Indonesia, mau sampean terminate ganti majikan, finish kontrak ganti majikan, aturannya di Hong Kong itu kan pembayaran itu 10%. Tapi biasanya kalau renew kontrak itu biasanya mbak-mbaknya itu biasanya loh ya minta sama majikan di-include-kan majikan yang bayar kayak gitu. Tapi ada juga yang agent diwajibkan diwajibkan ke CC kayak gitu loh, karena memang aturannya kita itu wajib bayar 10% dari gaji kayak gitu. Soalnya kan ya ini pas barusan tadi itu aku kan ya kayak
mendadak bagi saya ntar lah gitu. Aku kan masih pikir-pikir dulu, masih ada waktu 3 bulan kan. Terus cuman majikan saya ya kayak maksa lah gitu, setengah maksa. Akhirnya ya udah pas sampai sana udah tanda tangan kontrak apa. Nah kalau yang pertama, karena aku tuh kontrak pertama ya bayar ya waktu pas datang, cuman bayarnya di akhir finish kontrak pas renew itu ya dimintain, cuman mintanya ke majikan, akhirnya majikan motong gaji saya kan. Nah kalau kontrak kedua itu akhirnya saya tanya sama Edi, saya bilang aku itu udah bayar, udah dimintain apa namanya tuh bayar yang 10%. Oh iya katanya majikanmu udah bayar, berarti saya bilang kalau kontrak kedua nggak usah bayar. Iya. Nah pas kontrak yang ketiga ini ya karena udah terlanjur tanda tangan ya terus kan dimintain, cuman ya gitu ngomongnya gitu. Ini katanya kamu kontrak ini peraturan katanya sekarang gitu, saya bukan sekarang, memang dari dulu gitu kan gitu ya. Terus katanya nanti kamu kalau udah itu katanya nanti kamu bayar sama majikan dia 10% ya. Saya bilang tahun kemarin kok nggak bayar, saya bilang kan gitu. Terus akhirnya terus ya pokoknya udah lah terus saya bilang ya, terus saya tanya sama orang kemarin juga kan waktu teman saya kesini kan itu cari majikan, dari dia kan notis itu yang cari majikan malah dia nggak usah bayar. Mungkin itu katanya mungkin itu pembayarannya jadi dituin sama majikan kan gitu. Makanya nah kalau saya kan renew, saya bilang gitu, saya bilang free aja lah, nggak usah bayar. Cuman tapi saya ngerti itu kayak majikan itu yang udah ngomong ke agent mungkin kan, mungkin saya bayar segini nih, bayar job misalnya ya dia ya nanti mungkin kan nanti bilangin sama pembantu saya, jadi semua kan dia yang bayar, nanti potong gaji saya, maksudnya kayak gitu. Terus cuma saya kan jadi minta permohonan sama agent, maksudnya saya nggak usah bayar lah yang 10%, maksudnya perpanjang kontrak, maksudnya bagi saya kan bisa untung, maksudnya majikan kan ibaratnya untung, kalau lagi dia kan bayarnya murah, nah saya kan juga diringani karena dibayar lagi gitu. Itu mah tinggal negosiasi aja antara sampean dan majikan kayak gitu kan. Yang namanya agent itu kan cuma proses untuk renew kontrak kayak gitu. Jadi tinggal sampean diskusi aja sama majikan, lah mbok aku udah kerja lama di sini, mbok yo tolong lah di WI bonus bayar 10% yang agent kayak gitu kan bisa. Kalau aturan iya 10% wajib kayak gitu kan, tapi tinggal kita diskusi aja sama majikan. Jadi ini saya kan ya biar ini kan saya bandingkan, saya nanya sama agent loh, sama agent lain gitu. Kalau agent lain malahan ya saya coba nggak mikir-mikir bonus, misalnya saya kan memang mau pulang sih, seandainya pun ganti majikan, yang penting yang tiket untuk pulang dari majikan lama, yang tiket kembali sini ibaratnya kan dari majikan baru kan, ibaratnya nggak mikir-mikir masalah bonus kan ya, jadi udah impas kayak gitu. Nah cuma saya bilang kalau agent lain mana saya tanya-tanya kalau masalah itu kan, misalnya saya gimana nanti ini Pak kalau ikut proses sama misalnya sama ini gitu, terus saya bayar enggak, saya bilang di situ malah bilangnya free, saya bilang gitu nggak usah bayar. Maksudnya kan gitu biar ya apalagi saya di sini kan udah mau 3 kontrak, kok masa bayar terus, tahun kemarin aja saya bilang nggak bayar, pas kebetulan yang itu kan udah misteri, yang di situnya udah diganti, jadi aku tanya siapa katanya orang tiap tahun juga katanya dibilang bayar, enggak, saya bilang orang kemarin saya tanya, saya bilang gitu nggak usah bayar, free kan gitu. Cuman majikan saya, katanya berarti katanya kamu untuk punya utang sama saya, utang apa, saya bilang gitu. Terus saya tahu sebetulnya majikan tuh jadi ibaratnya kan kalau renew kontrak ya dia ada bayarnya murah, pengen dipotong lagi, ibaratnya pembantunya kan gitu sama-sama bayar, jadi saya nanti yang bayar ke majikan. Terus saya pikir apa saya besok mau kesana lagi, saya bilang udah kalau saya bayar saya cancel aja gitu, mumpung belum medika, gimana tuh Miss? Nggak usah, orang cuma 10% aja kok. Iya kalau sampean suruh bayar 10 juta, orang cuma 10%, 500 kan nggak nyampe, 500 kan masih sisa bisa buat beli es krim kayak gitu. Udah nggak apa-apa karena memang sudah aturannya kayak gitu loh, daripada iyalah mikirnya jangan emosional kayak gitu. Lanjut sama majikan ini saya tuh kayak pertimbangan awalnya udah nggak mau lah, habis kontrak ini saya tinggalin aja gitu. Cuman ya itu kan kayak macam saya kendoin
Iya, pikir panjangnya seperti itu. Iya kalau cocok, iya kalau enggak kayak gitu loh. Kan sampai tahu dulu masa adaptasi itu 6 bulan. Belum tentu majikan yang baru itu. Bukan 6 bulan nih. Saya di sini perasaan sampai 3 tahun lebih tuh. Kayak barang diawas-awasin cuma jadi kesininya dia kan majikan kayak pelit banget jadi kan lama-lama udahlah ikhlas aja kan gitu orang saya beli makan uang saya sendiri makan saya sendiri seberapa kenyang sih perut kan gitu ya. Nah cuman ya enggak, kalau sampai sudah merasa enggak feel ya mending finish kontrak, enggak usah nambah, adaptasi dengan majikan baru daripada sampean gremeng menjalaninya. Kalau sampean sudah di awal kontrak itu udah abot berat istilahnya enggak feel, itu menjalaninya itu berat Mbak, akan ada konflik kayak gitu loh, karena berlawanan dengan batin kayak gitu loh, nggak sesuai dengan angan-angan kayak gitu loh. Kalau saran saya daripada sampean renew kalau memang merasa udah nggak srek kayak gitu ya, nah itu mendingan sekarang itu putuskan sampean ganti majikan yang baru. Nah kondisi dengan majikan yang baru nanti seperti apa ya udah bismillah niat ingsun iki wes pilihanku yang baru, mau nggak mau ya saya harus siap menerima. Harapannya sih cocok kayak gitu kan, tapi kalau enggak ya piye caranya sampean nyocok nih sama majikan yang baru kayak gitu loh, ya enggak? Iya, daripada sampean grundel di belakang ujung-ujungnya 2 tahun itu berat loh kalau kita kerja nggak nyaman. Cancel sekarang nggak apa-apa, mumpung sampean belum diproses, bilang aja aku nggak jadi proses, aku finish kontrak mau cari majikan baru sudah dapet, kayak gitu aja loh. Iya sih waktu kemarin tuh saya bilangnya kan emang tapi itu udah dapet tapi belum deal gitu ya kan dulu cadangan tuh ada 2 teman saya dulu yang satu PT dia nawarin cuman itu kan lost kotak karena dia WA-nya kan ganti itu padahal mah udah ada cadangan lah gitu pas waktunya kan pas. Nah yang kedua ini ponakan saya juga nih nawarin tapi dia kan kayak masih nanti dia bilang bisa sampai nunggu Desember. Saya bilang jangan kejauhan lah majikan saya nanti ini saya dibebatin sama majikan kan kayak gitu loh. Misalnya cadangan maksudnya kalau yang bekas teman atau saudara kayak enak gak enaknya kan kayak udah sedikit tahu lah ya dari dia. Kalau cari-cari lagi tuh kayak nggak siap. Kan tahu waktu kontrak yang kedua itu pernah tuh saya pernah interview ke agent lain. Ya Allah nggak tahu itu tiap majikan di interview jadi saya 1 hari tuh kayak deg-deg panas dingin gitu loh. Ada majikan di interview lagi, ada majikan di interview ya Allah. Jadi ya udah ini pas terus kan majikan masih nunggu kesempatan kapan kan saya bilang nunggu 1 minggu 2 minggu nunggu nanya suami padahal enggak lagi cari-cari dulu di luar dulu kan kayak banding akhirnya ya gitu. Jadi ya udah gitu harus saya lanjutin aja itu yang kontrak kedua ya. Iya. Terus yang sekarang ini ya itu ponakan saya nawarin juga cuman dia lambat banget sih ya nunggu Desember tanggal 10 katanya nunggu interview lama banget. Jadi ya ini keburu majikan kalau udah diminta paspor sama majikan langsung diserahin ke agent kan. Terus tadi tuh barusan ya baru ke kantor terus tanda tangan kontrak cuman itu pas terakhirnya itu kan saya bilang udah maksudnya kayak udah engkel-engkelan udah dimintain jadi kayak kesel gitu. Terus saya bilang besok aku mau datang lagi lah ke kantor gitu maksudnya kalau tapi nggak tahu juga cuman itu kan berusaha sih ya apa saya cancel gitu. Soalnya kalau belum proses sih emang nggak ada masalah ya Miss ya kan memang itu ada lembaran medical itu juga belum saya pakai juga kan soalnya tanggalnya masih minggu depan. Terus gimana tuh kira-kira tapi marah nggak ya nanti agent seandainya saya cancel itu? Marah ya didengerin tuh Mbak. Iya Mas. Saya nanya, sampean masih pingin sampean masih bisa ikhlas nggak menerima sesuatu yang sampean hadapi sekarang? Kalau sampean ikhlas jalani pekerjaan itu enak ya. Tapi ya nggak dengerin saya ngomong. Sampean kalau sudah merasa tua dan capek istirahat Mbak, tinggal di Indonesia, nggak perlu lanjut. Daripada sebentar saya bilang daripada sampean tinggal di majikan bayar peraturannya Hongkong itu 10%.
Peraturan Hong Kong 10% bayar. Kalau uang 4870 sampean bikin ribut, itu kan artinya, Mbak, sampean itu sudah lelah. Paham nggak? Sampean sudah dibatas. Sampean berapa tahun di Hong Kong? Sudah berapa lama di Hong Kong? Gitu loh, Mbak. Hah? Sampean usianya berapa? Ya usianya ya makanya nanggung, mau pikir-pikir kan. Enggak, usianya sampean sekarang berapa? Aku sekarang 45 ya, 45. Nah, 45, 46. sampean, Mbak, saiki sekarang itu banyak yang kepingin proses ke Hong Kong. Ya kan? Coba sampean melihat dari sisi itu. Sampean sudah di sini. Sampean sudah ada majikan yang mau. Belajar untuk mensyukuri. Dunia Hong Kong memang seperti ini, Mbak. Kalau makan, awake dhewe makannya nasi 1 piring lauk. Kalau orang Hong Kong makannya roti sama kopi, ya jelas nggak sama. Iya kan? Kalau sampean mau makannya seleranya sampean minta ke majikan, ngomong. Itu kalau urusan makanan, ya. Sekali lagi itu urusan makanan. Terus yang kedua, mau nambah tapi majikan mumet. Nah, mau ganti, ya sekali lagi sampean mau ganti, nanti adaptasi lagi. Itu kan namanya mekekuk, Mbak. Berarti kalau sampean mekekuk, berarti sampean itu belum benar-benar paham Hong Kong itu seperti apa. Kalau kita mau carinya enak, ya jangan di Hong Kong. Pulang di rumah, suami suruh kerja. Sampean tinggal masak, bersih-bersih, itu enak itu sudah. Gitu loh, Mbak. Sama sih, Mas. Indo juga capek. Nah, di Indo capek, di Indo capek, di Hong Kong capek. Terus maunya kemana? Sampean maunya kemana? Hah? Apa sampean mau ini? Sampean mau ke Palestina? Jihad? Ayo, piye? Orang Palestina itu sekarang lagi susah, Mbak, lagi sedih, perang mereka. Bedil-bedilan, nyowo, pagi, siang, sore, malam. Cobalah sampean melihat dunia gitu. Jangan cuma ngelihat diri sampean sendiri. Masih banyak orang yang masih kesusahan di lain kita. Nah, kita sudah diberikan rezeki yang seperti ini, belajar untuk disyukuri gitu loh. Jangan hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh sampean permasalahkan gitu loh. Hong Kong yo yim cim ya. Hong Kong itu melitit, medit, pelit ya, perhitungan. Itu Hong Kong, Mbak. Sak sen rong sen itu dihitung sama mereka. Ini Hong Kong. Tapi kalau kita orang Indonesia, tanahnya lebar seluas rumahnya sampeannya paling 5 kali 10 kalinya luasnya rumahnya orang Hong Kong. Makanya atine jembar-jembar. Nah, awake dhewe lah orang Hong Kong, omahe sak uprek. Jadi hal-hal seperti itulah yang sekali lagi anak-anak yang nunggu di PT X itu aja 6 bulan, 7 bulan nunggu majikan ndak sabar. Ya kan? Ada yang anak non 1 tahun. Yang nelpon kamu 8 bulan nggak dapat majikan? 8 bulan nggak dapat majikan. No, terus piye karepe nasibe ngene iku? Di Indonesia utangnya semakin sempit, duitnya semakin mumet ndase lah. Coba aku bisa bicara seperti itu karena saya setiap hari dengerin orang-orang yang punya masalah. Iya, aku juga tiap hari nih. Nah, kalau dengerin dicoba dirasakan ke dalam dirinya. Apakah yang apa yang aku rasakan ternyata tidak lebih
baik daripada mereka, jauh lebih baik daripada yang mereka rasakan. Ya sudahlah, belajar bersyukur. Kan kayak gitu toh, Mbak. Oke? Ya? Semangat. Hati enak lempeng, lanjutkan. Hati nggak enak, bubar. Terima konsekuensi. Terima konsekuensinya. Di Hongkong memang begitu. Saya tuh kayak macam nanggung lah di kerja gitu, maksudnya kalau pulang lepas, kalau mau pulang gitu kayak proses kesini lagi kan susah. Saya juga kayak lihat faktor umur kayak gitu kan ya, jadi ya apa dijalani aja gitu ya. Ya banyak istighfar. Allah, iya makanya soalnya saya kan ya tahu sendiri kan orang rumah tuh kalau mintain curhat susah di telepon, jadi ya itu aja lah. Iya, curhat sama saya, nggak apa-apa. Curhat sama saya, tak dengerin. Tadi kan sudah dengerin. Iya. 15 menit dengerin sampai ngomong. Oke, saya pun juga udah lega nih, Miss Yuli, masih keterangan kayak gini, jadi maksud saya kan enggak ya terserah ngikutin yang gimana terbaiknya aja, itu yang proses airnya itu tuh ya. Ya, berdoa. Kayak berdoa. Pasti Mas. Siap. Oke, wes semangat Mbak ya, banyak bersyukur ya. Masih banyak orang-orang yang pengen kerja ke Hongkong kayak gitu ya, dinikmati ya. Iya, Miss, makasih ya Miss ya. Sami-sami. Oke, sehat selalu Mbak Jadi nih, yang unek-unek ya ke situnya kan nggak kayak lepas satu gitu. Jadi Yes. yang ini kan gitu. Mantap. Makasih banyak. J. Oke, siap. Oke, jaga kesehatan Mbak, musim dingin ya. Oke, yuk. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh guys ya, untuk teman-teman semuanya, semangat kerja di Hongkong. Ini berarti tanda-tanda Mbaknya itu agak sedikit jenuh, Lelah. boring sama majikan, makanya Sudah harus lelah. refresh, paling tidak harus pulang untuk Cas baterai. ngecas. Gak ada bojo kok. Mosok? Iya. Gak ada bojo? Iya. Mosok? Mm-mm. Ngomong gak? Ora. Lek gak nyenggol bojone berarti yo gak ndek bojo. Oke, wes pokoknya semangat yo, rek. Wes pokoknya aja jangan pakai kendor. Sekarang lagi paceklik yang di Indonesia musim hujan. Hati-hati kalau terlalu semangat nanti kepentut. Kepentut? Nah. Oh, ora apa-apa yo, sing penting ora kecerit. Dino iki kan gak usah kosong. Ya gak sah. Gak ada duit dah. Oke teman-teman, sehat selalu ya. Pokoknya semangat aja. Bagi teman-teman yang kepingin tanya-tanya, silahkan monggo, silahkan telepon. Kalau telepon masih belum dibalas ya silahkan untuk telepon lagi atau WA kayak gitu ya. Karena saya juga punya kesibukan, jadi mohon maaf kalau tidak mengangkat telepon di saat teman-teman lagi ingin tanya sesuatu. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye darling.